Perkenalkan, nama saya Rika Safitri. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang yang terbuat dari logam, aluminium, nikel, emas, perak, dan bahan lainnya. Biasanya nominal uang logam ini relatif lebih kecil. Contoh kayak uang Indonesia, uang koin Indonesia nominalnya 100 sampai 1000 rupiah. Yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi atau bahan lainnya yang tahan air, tidak mudah robek ataupun luntur. Nominal uang kertas ini biasanya lebih tinggi daripada uang logam atau koin. Misalnya nominal yang ada di Indonesia uang 1000 sampai 100.000 rupiah. Yang kedua, berdasarkan nilainya, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Misalnya kayak terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan harga emas tersebut. Yang selanjutnya, uang tanda. Nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang nilai nominal 100.000, pemerintah hanya mengeluarkan bahan seharga 50.000 saja. Jadi lebih besar nilai nominal daripada bahan pembuatannya tersebut. Selanjutnya, nomor 3, berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik berupa logam atau koin dan kertas, yang berlaku sebagai alat pembayaran sah dan dapat diterima secara umum. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua, uang giral merupakan uang simpanan atau deposito yang dapat diambil menggunakan alat yang diterbitkan oleh bank umum tersebut, misalnya cek, giro, kartu kredit atau ATM. Yang keempat, berdasarkan kawasan dibedakan menjadi 3, yaitu uang domestik, regional, dan uang internasional. Uang domestik atau uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu wilayah atau di suatu negara. Misalnya Indonesia mata uangnya rupiah, Korea mata uangnya won, dan lain sebagainya. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Seperti negara-negara benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu euro. Yang ketiga, uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara hampir di seluruh dunia dan menjadi standar pembayaran internasional. Contohnya US dollar yang sampai saat ini digunakan sebagai standar pembayaran internasional. Bab selanjutnya yaitu sejarah uang di dunia. Uang pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh bangsa Lydia dengan menempa campuran emas dan perak atau yang disebut elektrum dan dibentuk seperti kacang polong. Lalu sekitar tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam untuk digunakan oleh bangsa Yunani, dan bangsa inilah dikenal sebagai pembuat uang logam pertama karena uang ini memiliki desain gambar yang menarik. Nilai uang pada masa itu ditentukan oleh bahan pembuatnya. Sedangkan uang kertas sendiri yang kita kenal sekarang diciptakan oleh orang Tiongkok abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang yang saat itu sedang berkuasa. Penciptaan uang kertas didasari pada kesulitan pasokan logam mulia karena terbatas serta sulitnya bertransaksi dalam jumlah yang besar apabila menggunakan koin ataupun logam. Masa dinasti Tang tersebut, uang kertas berhasil diciptakan oleh Cailun dengan menggunakan kulit kayu murphy. Uang di Indonesia.
Sejarah uang di Indonesia sudah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Setiap kerajaan memiliki mata uang sendiri dan akan berbeda dengan mata uang kerajaan lainnya. Pada masa itu, uang juga menggunakan emas dan perak dan nilai ditentukan oleh berat dari koin tersebut. Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang, yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang. Uang koin pada masa ini dibuat dengan menggunakan aluminium dan timah. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri yang disebut sebagai uang ori atau uang Republik Indonesia. Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan dan kepemimpinan pemerintahan. Sebelum dikeluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan percetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam percetakan uang dicabut. Maka dibentuklah Bank Sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang atau yang bisa disebut hak oktroy di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kurangnya informasi, kami mohon maaf. Ada yang ditanyakan?